2020. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang peranan mikrobiologi dalam pertanian dalam mata kuliah mikrobiologi, di mana diampu oleh dosen mikrobiologi Bu Rizky Amelia MSI. Di sini kita akan mengetahui peranan mikrobiologi dalam bidang pertanian. Sebenarnya peranan mikrobiologi ini ada bermacam-macam, tetapi saya ambilnya yang peranan mikrobiologi dalam bidang pertanian. Teman-teman tahu nggak sih apa itu mikrobiologi? Tentu tidak asing lagi, bukan? Mikrobiologi itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama itu ada mikros, yang berarti sangat kecil. Yang kedua yaitu ada bios, berarti makhluk hidup. Yang ketiga ada logos, yang berarti ilmu. Maka dapat disimpulkan bahwa mikrobiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Karena kan itu ada mikros itu kan secara spesifik itu dia makhluk yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi bisa dilihat dengan alat bantu kayak seperti mikroskop. Karena di sini saya menjelaskan mikrobiologi dalam bidang pertanian, maka kita harus ketahui dulu apa sih itu mikrobiologi dalam bidang pertanian. Bagaimana sih peranannya dalam bidang pertanian? Mikrobiologi dalam bidang pertanian merupakan suatu cabang mikrobiologi yang dimana itu mempelajari peranan mikroba, baik itu menguntungkan, baik itu merugikan, hasil produksi dari suatu pertanian tersebut. Seperti contoh di sini kita tidak dapat melihat sesuatu yang berukuran kecil sekalipun, jadi itu ukurannya itu ya kita tidak bisa melihat dengan kasat mata tanpa alat bantu seperti mikroskop. Seperti bakteri, virus, jamur, itu kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang, tetapi kita bisa melihatnya itu dengan menggunakan mikroskop. Pada gambar ini bahwasanya itu di sini dalam bidang pertanian itu bakteri, virus, dan jamur itu serta nematode itu dia berpengaruh dalam produksi hasil pertanian tersebut, baik itu dalam bentuk permukaannya yang rusak, baik itu hasilnya yang tidak memuaskan, apalagi dia virus ini dapat merusak akar pada tanaman. Otomatis pertumbuhan dari tanaman tersebut itu tidak bisa berkembang gitu, karena kan adanya virus yang di dalamnya itu dapat merusak laju pertumbuhan si tanaman tersebut. Maka dari itu tanaman itu akan mengalami produksi yang tidak sesuai dengan harapan gitu. Kemudian gambar ini dapat dilihat bahwasanya itu ada dasar dan juga aplikasi. Di sini itu yang pertama itu dasar. Dasar ini merupakan suatu proses makhluk hidup atau mempelajari proses hidup sel mikroba yang memiliki kesamaan karakter biokimia dengan multisel.
Kemudian ada aplikasi. Aplikasi ini berperan sebagai alat bantu. Dia perannya pada bidang kedokteran, pertanian maupun industri. Mikroba ini dibedakan menjadi beberapa subdisiplin. Yang pertama yaitu ada orientasi taksonomi. Di orientasi taksonomi ini terbagi lagi, ada itu virologi, yang dimana itu struktur, susunan dan klasifikasi virus. Kemudian ada bakteriologi, yang dimana itu merupakan suatu struktur, susunan dan klasifikasi suatu bakteri. Kemudian ada mikologi, yang dimana itu merupakan struktur, susunan dan klasifikasi jamur. Kemudian ada fikologi, yang dimana itu merupakan struktur, susunan dan klasifikasi ganggang ataupun alga. Kemudian ada protozoa, peranan mikroorganisme di bidang pertanian. Di sini saya ambil 4 ruang lingkupnya, yaitu yang pertama itu mikroba sebagai patogen tanaman, pupuk hayati atau biofertilizer, kemudian pengendalian hayati atau biological control, kemudian ada yang terakhir bioremediasi. Yang pertama itu mikroba sebagai patogen tanaman. Dapat dilihat pada gambar, mikroba sebagai patogen tanaman itu dia seperti cendawan, bakteri, virus, dan nematoda. Di sini penyakit tanaman karena disebabkan oleh jamur patogen tanaman. Dari gambar kita dapat melihat bahwa tanaman tersebut rusak karena adanya jamur sebagai patogen pada tanaman itu. Dari perubahan, dia seperti mengalami pembusukan, mengalami perubahan warna dan permukaan yang ada bintik-bintik hitam. Kemudian ada penyakit karena bakteri. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini juga dia itu mengalami kayak pembusukan, kemudian perubahan yang terjadi pada tanaman itu sendiri, sehingga hasil dari produksinya itu tidak memuaskan atau dia tidak menguntungkan. Kemudian ada penyakit karena nematoda. Nematoda merupakan suatu yang menyebabkan kerusakan pada tanaman, yang dimana hampir semuanya hidup di dalam tanah. Si nematoda ini dia merusaknya di dalam tanah, baik yang hidup bebas di dalam tanah maupun yang di luar akar dan batang di dalam tanah. Bahkan ada beberapa parasit yang hidup dan menetap di dalam akar dan batang tersebut. Nematoda ini sendiri merupakan suatu mikroorganisme yang dimana dia itu berbentuk seperti cacing. Bentuk tubuhnya itu bilateral simetris, dari spesies bersifat parasit. Pada dia berukuran 4 mm dan lebarnya itu sekitaran 15 sampai 35 mikron. Karena ukurannya yang sangat kecil ini menyebabkan nematoda ini tidak dapat dilihat dengan cara langsung tanpa dengan bantuan alat lain gitu. Si nematoda ini bentuknya itu cacing, dia itu hidup di akar pada tanaman, makanya
dia menyebabkan si tanaman tersebut rusak karena dia parasit yang hidup di dalam tanah itu. Kemudian ada penyakit karena virus. Penyakit karena virus pada tumbuhan itu sendiri merupakan dia menginfeksi tumbuhan tersebut. Dia merusak struktur fisik dari tumbuhan tersebut gitu. Makanya terjadi perubahan atau hasil yang didapatkan pada tanaman tersebut itu dia mengalami perubahan baik dari permukaan, perubahan warna dan bentuknya. Kemudian ada peranan biomikroba di bidang kesuburan tanah atau yang disebut dengan biofertilizer. Mikroba dapat melarutkan dan menyediakan mineral seperti natrium, nitrogen, fosfor, dan besi dan unsur lain. Yang kedua ada mikroba dapat menghasilkan vitamin, asam amino, ausin, dan giberelin yang dapat menstimulir pertumbuhan. Yang ketiga itu ada mikroba yang dimana itu dia menguntungkan akan menghambat pertumbuhan bakteri lain yang patogenik dengan menghasilkan antibiotik. Kemudian ada mikroba dalam pengendalian hayati. Pengendalian hayati ini merupakan suatu tindakan untuk mereduksi kepadatan inokulum atau aktivitas patogen penyakit sehingga tidak menimbulkan gejala pada tanaman. Yang dimana itu dengan menggunakan satu atau lebih mikroorganisme. Kemudian yang kedua itu ada dengan melalui manipulasi atau memanipulasi lingkungan inang atau yang disebut dengan antagonis. Kemudian meningkatkan aktivitas mikroorganisme. Dapat dilihat dari sifat antagonismenya secara langsung, yang dimana itu kompetisi dan antibiosis. Kemudian kalau secara tidak langsung itu dia induksi ketahanan tanaman tersebut. Di hayati ini dia ada yang namanya itu agensia hayati, yang dimana mikroorganisme hidup diperoleh dari alam, dapat berupa jamur, bakteri, actinocytes, virus yang menekan, kemudian yang menghambat atau memusnahkan. Sebagai contohnya ini. Sebagai contohnya kemudian yang terakhir ada bioremediasi, yang dimana itu penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Dilihat dari bakteri pengurai minyak bumi, dia akan diaktifkan, kemudian dia akan mengurai kembali menjadi limbah minyak bumi. Syaratnya itu dia harus memiliki populasi mikroba, memiliki sumber energi, memiliki nutrisi, kemudian kondisi lingkungannya itu mendukung. Kemudian ada beberapa mikroba untuk bioremediasi. Yang pertama itu Deinococcus rhodiodorum, yang mana bakteri yang telah dimodifikasi secara genetik agar mampu merombak pelarut atau logam berat, yang dimana itu termasuk tolun dan ion merkuri dari limbah yang banyak mengandung radioaktif nuklir. Kemudian ada Geobacter sulfurodenses, yang dimana itu bakteri yang dapat merubah uranium terlarut dalam air atau tanah menjadi bentuk tidak larut atau non solut bentuk yang diambilnya. Kemudian Dihalokides athenogenes, yang dimana itu bakteri yang digunakan pada bakteri yang digunakan ini
dapat membersihkan pelarut klor yang dimana itu bakterinya ini dapat menyebabkan kanker. Bakteri ini terdapat alami baik dalam tanah maupun air, mampu merombak pelarut lebih cepat. Kemudian ada enzim dari bakteri Thermus brocchianus yang dimana itu dapat mengurai hidrogen perosid 80.000 kali lebih cepat dibandingkan dengan tradisional. Kemudian ada Alkaligenis eutropus. Bakteri secara alami mengurai 2,4. Kemudian herbisida ketiga terbanyak digunakan bagian Eropa, yaitu Amerika Serikat. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang peranan mikrobiologi dalam bidang tanaman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.